Ini adalah kapal perang Jerman yang lahir dari keterpurukan setelah kalahnya Jerman pada era Perang Dunia I. Kapal ini adalah kombinasi antara kapal penjelajah dan kapal tempur. Inilah kapal dua bersaudara yang disegani sekutu pada era Perang Dunia II yang bernama Scharnhorst dan Gneisenau. Sejak kekalahan Blok Sentral pada Perang Dunia I, perjanjian Versailles memaksa membatasi kekuatan militer Jerman secara ketat, termasuk angkatan laut mereka. Sebenarnya Jerman diizinkan untuk memiliki kapal tempur, tapi kapal tempur yang dimaksud adalah kapal tempur kelas Deutschland alias kapal tempur jadul era 1900-an. Kemudian pada tahun 1935, 2 tahun setelah Hitler berkuasa, Jerman melakukan negosiasi untuk meminta izin membangun 2 unit armada kapal tempur kelas Deutschland. Tapi bukannya membangun 2 kapal tempur kelas Deutschland seperti yang dibicarakan oleh Inggris, Jerman malah membangun armada dengan desain kapal tempur kelas berat. Lalu dari kedua desain inilah yang kemudian melahirkan kapal Scharnhorst dan Gneisenau. Lalu kedua kapal ini mulai beroperasi pada 21 November 1939 dengan ditemani 9 kapal perusak dan 1 kapal penjelajah ringan. Saat itu mereka sedang bertugas melakukan patroli di dekat Islandia. Tapi maksud sebenarnya dari operasi ini adalah untuk memancing kapal-kapal patroli Inggris yang saat itu sedang mengejar kapal penjelajah milik Jerman Laksmana Gravesby. Dan pertempuran pertamanya terjadi setelah 2 hari kemudian, yaitu pada 23 November tahun 1939. Kala itu Scharnhorst dan Gneisenau menyerang kapal penjelajah HMS Rawalpindi, yaitu kapal dagang bersenjata milik Inggris. Walaupun saat itu HMS Rawalpindi melakukan perlawanan, namun pada akhirnya harus tenggelam akibat kerusakan yang sangat parah. Kemudian saat operasi Weserübung, yaitu invasi Jerman ke Norwegia pada April-Juni 1940, Scharnhorst berhasil menenggelamkan kapal induk ringan Inggris yaitu HMS Glorious. Lalu pada tahun 1941, Scharnhorst dan Gneisenau sukses dalam menjalani operasi Berlin, serangan di Atlantik. 9 kapal dagang Inggris berhasil mereka tenggelamkan, yang mengakibatkan terhambatnya aliran pasokan ke Inggris. Kemudian pada akhir Maret, kedua kapal ini tiba di pelabuhan Brest di Prancis untuk persiapan serangan besar Kriegsmarine bersama dengan kapal tempur Bismarck. Namun sayangnya, Scharnhorst dan Gneisenau tidak dapat berpartisipasi karena mengalami kerusakan parah akibat serangan bom pesawat-pesawat Inggris saat itu di Brest. Setelah diperbaiki lagi, bulan-bulan berikutnya mereka turut berpartisipasi juga di banyak operasi militer Angkatan Laut Jerman, baik operasi besar maupun operasi kecil. Namun ketika operasi Cerberus, Gneisenau mengalami kerusakan lambung akibat terkena ranjau. Maka terpaksa Gneisenau harus dikirim ke pelabuhan untuk menjalani perbaikan. Tapi naas, saat sudah diperbaiki, Inggris secara mendadak melakukan pengeboman malam hari pada 26 Februari 1942 yang mengakibatkan Gneisenau mengalami kerusakan lagi. Karena perbaikannya memakan waktu dan biaya yang mahal, maka secara terpaksa tanggal 1 Juli 1942 Gneisenau harus dinonaktifkan. Sejak Gneisenau dinonaktifkan, Scharnhorst kini harus beroperasi tanpa ditemani oleh saudara kembarnya, sampai pada akhirnya harus berakhir pada operasi Ostfront atau pertempuran Nordkap di Norwegia pada 26 Desember 1945. Di lokasi ini Scharnhorst yang kala itu dipimpin oleh Kapten Erik B bersama dengan 5 kapal perusak menjalani misi untuk menghentikan pasokan sekutu kepada Soviet.
Namun pencarian kapal-kapal konvoi tersebut mengalami kesulitan akibat cuaca yang buruk. Ditambah lagi dukungan intai juga terhambat. Jadi mau nggak mau Scharnhorst memerintahkan kapal-kapal perusak untuk berpencar mencari keberadaan konvoi sekutu, yang pada akhirnya mereka semua kehilangan kontak. Scharnhorst kini harus bergerak sendiri tanpa pengawalan, mengandalkan radar seadanya untuk mencari keberadaan konvoi. Saat bergerak ke utara, Scharnhorst akhirnya menemukan konvoi yang dicari. Tapi konvoi tersebut ternyata dikawal oleh 3 kapal penjelajah Inggris, yaitu HMS Norfolk, HMS Belfast, dan HMS Sheffield. Kapten Eric B terpaksa harus menghadapi ketiga kapal Inggris ini demi menyelesaikan misi yang dia jalani. Tapi karena pertempuran yang tidak seimbang, tidak ada bantuan kapal lain, ditambah lagi radar terkena tembakan, dan satu meriam utamanya juga mengalami kerusakan. Mau tidak mau Kapten Eric B memberi perintah untuk membatalkan operasi tersebut. Namun saat sedang dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, kapal ini disergap oleh kapal-kapal perang Inggris yang lain. Kapal tempur HMS Duke of York yang dipimpin oleh Kapten Bruce Fresh bersama dengan kapal penjelajah ringan HMS Jamaica dan 4 kapal perusak sudah menunggu dan siap menghabisi Scharnhorst. Kapal-kapal Inggris menerangkan malam yang gelap gulita sehingga keberadaan Scharnhorst dapat diketahui dengan mudah. Walaupun berusaha melawan mati-matian, berusaha mundur, tapi tetap terkejar oleh kapal-kapal perusak Inggris. Peluru-peluru torpedo memaksa Scharnhorst tidak bisa lagi bergerak dengan cepat. Kecepatan kapal berkurang secara drastis, tidak ada radar, semua meriam utama tidak bisa digunakan, kapal semakin sekarat, udah nggak ada lagi harapan untuk melakukan perlawanan. Semua meriam kapal Inggris mengarah ke satu sasaran, menembak secara bersamaan, membabi buta, menghabisi Scharnhorst hingga terdengar ledakan yang sangat keras. Desember 1948 pukul 7.45 malam hari adalah akhir dari perjalanan Scharnhorst. Meskipun Scharnhorst sudah hancur, tenggelam, tapi kisah perlawanan Scharnhorst menginspirasi pidato dari Kapten Bruce untuk memotivasi para awak kapal Inggris. Dia berkata, "Saudara-saudaraku, pertempuran melawan Scharnhorst telah berakhir dengan kemenangan di pihak kita. Saya harap jika suatu saat nanti ada di antara kalian yang dipanggil memimpin sebuah kapal untuk menghadapi lawan yang lebih unggul dari kalian, kalian harus memimpin kapal kalian dengan gagah berani seperti Scharnhorst."